Kita ada pada part 2, pada bagian yang kedua dari Mari Berbisnis Cara Keturunan Abraham. Saudara, kenapa keturunan Abraham yang pertama adalah Iskak? Saudara, lain kali saya akan berbicara tentang Yakob. Tetapi Iskak ini dahsyat, ini luar biasa. Saudara, kira-kira ya atas rekayasa pelukis kelihatannya ini orang kaya sekali. Ya saudara, marilah kita akan membuka dua buah ayat dari kitab Kejadian. Pasal yang ke-26, ayat 12 dan ayat yang ke-13. Mari di rumah saudara juga tolong baca. 1, 2. Maka menaburlah Iskak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Katakan amin. Katakan luar biasa. Saudara yang kekasih, saya yakin semua orang ingin mendapatkan kekayaan. Ya saudara, selama dia masih normal pikirannya. Ya saudara, hanya orang yang tidak normal yang tidak kepingin. Saya kasih tahu. Tetapi perjanjian dari Tuhan memang demikian. Ini tidak bisa dirubah. Saudara, ini adalah janji Tuhan bahwa keturunan Abraham, Tuhan sudah kadung janji. Sudah terlanjur dia berjanji memberkati semua keturunan Abraham untuk menguasai segala sesuatu yang ada di tangan mereka. Saudara, apa sebab? Minggu kemarin saya jelaskan karena Bapak Abraham adalah seorang yang sangat taat dan patuh. Ketaatannya diuji. Dua pribadi diuji berat sekali. Abraham, jangan lupa, Iskak juga diuji. Kalau dia seperti anak-anak muda yang lain, dia berontak. Saudara, begitu dia melihat tanda-tanda bahwa dialah korban yang mau dibakar, wah, kayak apa? Seperti anak muda yang brutal, dia akan marah, dia akan berani kepada ayahnya. Mungkin dia pukul Bapak Abraham. Saudara. Dan dia memaki-maki Tuhan dan memaki-maki ayahnya. Saudara, Iskak juga mengalami ujian yang dahsyat. Di usianya yang masih muda. Saudara, lihat. Itu sebab Abraham diberkati, Iskak diberkati. Amin. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan. Gak heran kalau Tuhan memberkati Abraham dahsyat. Memberkati Iskak luar biasa. Dan kemudian memberkati Yakob luar biasa sekali. Berkatnya Yakob itu berkatnya 12 anak. Saudara, berkatnya Israel, umat pilihan Allah. Saudara yang kekasih, itu sebab mari saya ingin mengajak semua saudara berbisnis cara Abraham. Saudara, kalau saudara cari uang, saudara produksi, saudara mengerjakan sesuatu, saudara menjual jasa, dan semua macam profesi, saudara ingat baik-baik. Engkau harus mengerjakannya dengan cara Bapak Abraham. Sehingga sebagai keturunan rohani, katakan, saya keturunan rohani Abraham, saya mendapat juga keistimewaan Bapak Abraham. Keistimewaan Iskak. Hebatnya saudara. Jadi di sini saya perlu menegaskan. Jangan cuma bisa dalam doa menangis untuk dapat. Tapi kita tidak tahan dalam ujian. Saudara, bagaimana? Ya, kita tidak dapat. Ya saudara. Itu sebab para kekasih. Dari hal-hal ini. Tadi yang kita sudah baca. Maka Iskak menjadi orang yang kaya, ya, kian lama, kian kaya, dan sangat kaya. Saudara yang kekasih, kelihatannya di dalam Alkitab cuma ada 3 tingkatan ini, 1 kali ini saja. Saudara, biasa, dan kemudian luar biasa, dan sangat luar biasa. Saudara, dan di sini kita melihat bahwa inilah
yang menjadi tujuan dari Tuhan. Mungkin saudara berkata, saya tidak usah seperti itu. Kalau saudara punya pikiran gak usah seperti itu ya, saudara tidak dapat. Kenapa saudara punya pikiran demikian? Karena saudara merasa saudara tidak punya SDM, sumber daya manusia. Saudara tidak mempunyai modal. Saudara, berapa puluh kali saya bilang, kalau Tuhan berkehendak, Tuhan tidak meminta apapun yang saudara miliki. Dia yang akan menambahi dalam hidup saudara. Ini cara Tuhan. Kalau saudara mau kongsi dengan orang lain, saudara engkau harus cari pinjaman. Kayak apa supaya engkau bisa kongsi sama dia? Karena dia kuat. Engkau harus mendapatkan persentase yang kira-kira seimbang dengan dia. Itu kalau engkau mau kongsi dengan orang. Tapi kalau Anda mau kongsi dengan Tuhan, apa kekurangan Anda serahkan kepada Tuhan. Dia mau terima. Dan dia yang menambahi sampai engkau berkelimpahan. Saudara, itu sebab apapun yang menjadi minus saya, minus saudara, yang kita tidak mampu, kita harus yakin. Aku datang seperti apa aku defisit, aku minus, aku sekeng, aku tidak mampu. Dan aku percaya bahwa Bapa yang di sorga akan memberikan kepadaku kemampuan. Dia akan menutup semua kekurangan-kekuranganku. Amin. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, itulah yang saya sampaikan tadi yang kita baca. Mengapa Iskak menjadi kaya, kian kaya dan sangat kaya. Ya, saudara, rahasianya Abraham dan Iskak. Dua-duanya ayah dan anak penuh pengorbanan. Saudara, itu sebab kalau kita sudah mempunyai jiwa pengorbanan, bagus. Alangkah bagusnya lagi kalau anak keturunan saudara mempunyai jiwa pengorbanan. Saudara, jangan dicegah anak saudara untuk berkorban kepada Tuhan. Karena kalau orang tuanya berkorban, anak berkorban, maka Tuhan akan mencurahkan anugerah luar biasa. Amin. Kejadian yang sama dan mirip terjadi pada Iskak. Di mana saja Iskak berada, selalu dinaungi, dilindungi, dijagai, disejahterakan. Orang-orang yang memusuhi dan memata-matai dia, semuanya dipukul oleh Tuhan. Iskak nggak tahu apa-apa. Dia tidak sadar bahwa Tuhan bekerja. Saudara, ini akibat ayah dan anak, Abraham dan Iskak. Dua-duanya. Dan di tengah-tengah mereka ada mezbah, korban. Itulah yang membuat mereka berdua menjadi sangat jaya. Itu sebab para kekasih, contoh pola ini harus saudara dan saya miliki dalam kehidupan kita. Saudara, itu sebab kemarin saya sudah tunjukkan dari fase 22 Kejadian ayat 11 sampai 14 tentang korban Abraham yang aneh dan belum pernah ada. Yaitu mengorbankan Iskak. Walaupun tidak jadi, saudara, tetapi Tuhan menganggap Tuhan sudah menerima. Iskak hidup, Iskak tidak cacat, tidak luka, tidak tergores dengan pisau. Sama sekali tidak kena api. Tetapi Tuhan menganggap sudah dikorbankan kepada Tuhan. Jadi seringkali saya dan saudara ini, nomor satu adalah hati kita. Katakan nomor satu hati saya. Tuhan tahu motivasi hati saya. Tuhan tahu kerinduan hati saya. Ketulusan hati saya. Saudara, itulah yang dinilai oleh Tuhan. Jadi walaupun korban itu tidak jadi, tetapi sudah dianggap korban. Itu sebab Tuhan memberkati Abraham dan Iskak. Karena korbannya diterima. Saudara, itu sebab Anda dan saya harus tahu tentang hal ini ya. Tuhan Allah kita itu luar biasa. Para kekasih, mengapa Iskak menjadi kaya, kian kaya dan sangat kaya? Saudara, ada dua penyebab. Yang pertama adalah karena Iskak taat. Ketika dia dilarang oleh Tuhan, di daerahnya kelaparan. Dan daerah yang tidak lapar, yang
semua masih subur, itu ada di Mesir. Saudara, itu sebab Iska sekeluarga serombongan mau pindah masuk ke Mesir. Saudara, tetapi Tuhan berkata kepada Iska, tidak boleh. Kamu tetap tinggal di sini. Saudara, kelihatannya firman Tuhan ini sepertinya menguji sekali lagi Iska. Di tempat yang paceklik, di tempat yang puso, di tempat yang tidak ada makanan. Dan harus tetap tinggal di sana. Saudara, gimana sih Tuhan? Apakah engkau membiarkan hamba, seluruh rombongan hamba, seluruh keluarga-keluarga mereka ini semua kelaparan? Saudara yang kekasih, Iska, dia sudah belajar ketika dia umur 12-13 tahun. Untuk dia tidak berontak ketika dia mau dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi kalau sekarang hanya soal kelaparan, dia tidak masalah. Dia sama sekali tidak keberatan. Dia cuma bilang, amin Tuhan, hamba akan tetap tinggal di sini. Karena dia telah mengalami cobaan yang begitu berat. Tempo hari ketika dia masih teenager, masih remaja. Dan dia sudah menang. Saudara yang kekasih, kalau saudara adalah seorang yang bisa mengalahkan segala macam pencobaan dan ujian, saudara, maka saudara adalah orang yang selalu dititeni, selalu dijagai, selalu menjadi biji mata Tuhan. Katakan amin. Kita harus memenangkan semua pencobaan kita. We have to overcome. And we have to done well against all our temptation and trials and all examination tests from our life. We have to. And after that, afterward, God will provide us so abundantly, so miraculously, gloriously given to you and me. Itu sebab Anda dan saya harus tahu rahasia ini penting sekali. Saya tulis, ia taat larangan Allah supaya tak masuk Mesir. Ada terdapat ya, saudara baca di rumah, Kejadian 26 ayat 3 dan 6. Apa sebab? Sebab Tuhan hanya mau menaruh satu orang anaknya saja di dalam negeri Mesir, yaitu Yusuf. Yusuf adalah cucu daripada Iska. Jadi si kakek ini, Yusuf belum ada ya, belum lahir. Si kakek ini sudah menahan dirinya atas perintah Tuhan tidak masuk ke Mesir. Untuk hidup berkelimpahan di sana. Dia pasti akan dihargai di sana. Karena dia saudagar yang kaya. Saudara, tetapi dia taat kepada perintah Tuhan. Supaya apa? Supaya salah satu cucunya yaitu Yusuf akan dijadikan oleh Tuhan Perdana Menteri Mesir. Hebat sekali. Kalau Iska sudah masuk ke Mesir, kisah Yusuf sudah tidak great. Kisah Yusuf sudah tidak hebat. Kisah Yusuf kisah yang biasa-biasa saja. Karena sudah ada pendahulunya, yaitu Iska sudah masuk. Tetapi karena Iska ditahan oleh Allah tidak boleh masuk ke Mesir, maka peristiwa Yusuf, si budak Ibrani ini, dia mempunyai satu kisah yang dahsyat, saudara. Kisahnya menjadi kisah yang sangat legendaris. Kisahnya menjadi kisah yang sangat luar biasa. Saudara yang kekasih, belajar untuk menahan diri. Barangkali yang akan dipermuliakan bukan aku. Aku rela, tidak apa-apa. Biar dia dipermuliakan. Aku mempunyai porsi sendiri dari Allah Bapakku di sorga dalam hidupku. Amin. Jangan apa-apa harus saya, harus saudara. Saudara. Maka kita tidak menjadi anak Tuhan yang baik. Itu sifat apa? Sifat siapa yang kita warisi? Sifat Kristus tidak demikian. Itu sebab saudara pelajaran Iska ini luar biasa sekali. Dan dia mau merendahkan diri. Dia mau menahan lapar bersama dengan semua orang. Dia berkata pada semua pegawainya, pada istrinya, kita stop di sini. Mungkin istrinya berkata, pegawainya bilang, tapi Tuhan kita di sini tidak bisa makan. Tetap di sini. Tuhan berkata kepadaku tadi malam,
kita tidak boleh masuk ke Mesir. Saudara, luar biasa. Ya, itu sebab dalam Kejadian 37 ayat 26, barulah Yusuf, cucunya, memerintah menjadi Perdana Menteri. Pasal 41 ayat 41. Ya, mari kita akan buka. Kejadian pasal 41 ayat 41. Sampai dengan ayat yang ke-44. Ya, dahsyat sekali. Dahsyat sekali. 1, 2. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Amin. Katakan wow banget. Kejadian ini belum pernah terjadi. Sekali terjadi kepada Yusuf. Yusuf dibukai jalan oleh Eska yang taat kepada perintah Allah Yehova. Saudara. Jadi rentetannya orang yang taat kepada Tuhan, rangkaiannya, mata rantainya, semuanya indah, semuanya mulia. Saudara. Sehingga Yusuf dengan tidak ada lagi campuran dari keluarganya, cuma dia seorang diri saja. Menjadi budak, menjadi tawanan, terhukum di penjara, dan orang yang sama yang begitu dibikin cacat menjadi Perdana Menteri yang sangat mulia. Tadi barusan kita baca. Betul apa tidak? Raja melepas cincinnya. Cincin kerajaan pasangkan di jari daripada Yusuf. Kasih pakaian dari kain-kain yang halus. Dan diberikan kalung emas. Diberikan kereta tingkat 2. Tingkat 1 untuk Firaun. Tingkat 2. Saudara, hebat kan? Dari seorang penjara, narapidana, bisa dipermuliakan begitu hebat. Atas pengorbanan Eska. Saudara, ayat 44, kekuatan dan kekuasaan Yusuf yang baru dilantik itu adalah, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, artinya tanpa izinmu Yusuf, tidak ada satu orang pun di seluruh Mesir bisa bergerak. Apa artinya? Bahwa semua kekuatan, dinamika ekonomi, politik, keamanan, ya saudara, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, semua keputusan harus Yusuf. Walaupun aku Firaun, tanpa setahumu tidak ada satu orang Mesir boleh bergerak. Luar biasa. Saudara, belum pernah ada di Alkitab. Baru sekali ini kepada Yusuf. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan. Kemuliaan itu Tuhan hanya berikan kepada orang dan pada keturunan yang takut kepada Tuhan. Itu saja. Jadi saudara harus, kalau saudara orang tua, saya orang tua, saudara adalah anak-anak dari orang tua, engkau masih punya orang tua yang masih hidup. Kalau orang tua mempunyai jiwa pengorbanan, maka engkau harus mempunyai jiwa pengorbanan. Supaya apa? Supaya ayah dan anak ini dua kekuatan untuk menarik turun anugerah Tuhan yang luar biasa. Jangan yang biasa. Dan itu terbukti tidak berhenti sampai pada Eska. Menjadi kaya, kian kaya, sangat kaya. Bukan hanya soal itu saja. Saudara, dia punya cucu hebat sekali. Para kekasih, itu sebab
taat pada larangan Tuhan. Katakan, saya harus taat pada larangan Tuhan. Maka Tuhan akan menganugerahi saya luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara, itu sebab orang tahan uji dalam firman, ya, dia akan diperkaya. Dia akan diperkaya, dan kata-kata ini adalah kata-kata yang masif, ya. Mari kita akan membuka di dalam Ulangan 8 ayat 18. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Dengan suara yang nyaring juga di rumah saudara. Siap? 1, 2. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Amin. Katakan, ini luar biasa. Saudara, hebat sekali, ya. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Terus kalau dia tidak memberikan kekuatan kepadamu, maka engkau tidak akan bisa menerima kekayaan. Jadi kekayaan kepada Iska menjadi kaya, kian kaya, sangat kaya. Ini karena Iska mendapat kekuatan dari Tuhan untuk bisa menghandle semua pemberian dari Tuhan secara bijak, takut dan gentar kepada Tuhan. Saudara, itu sebab orang harus mengalami ujian. Orang harus lulus di dalam ujian. Sebab kalau tidak, maka Tuhan tidak akan bisa percaya kepada orang ini. Siapa tahu dia menjadi pengkhianat Tuhan. Saudara, itu sebab hanya mereka yang sungguh-sungguh tahan uji, kepada merekalah Tuhan mencurahkan anugerah, kekuatan untuk menerima kekayaan. Amin. Ini rahasianya. Jadi kalau saudara mau bisnis, saudara mau mencari uang, saudara nomor satukan takut kepada Tuhan. Itu sebab, tetapi carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan apa kebenarannya? Kebenarannya adalah firman. Kebenarannya adalah firman. Kalau perlu engkau tidak usah belajar. Kalau perlu engkau tidak usah ikut kursus. Tidak usah ikut seminar bisnis. Tidak usah nurut kepada siapapun, entrepreneur ataupun segala orang motivator. Engkau hanya taat kepada firman. Saudara, kalau engkau taat kepada firman, maka engkau akan dipercayai dan engkau mendapat kekuatan. Katakan, mendapat kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Dalam perjanjian baru Efesus 1 ayat 18 dan ayat yang ke-19, mohon dibuka. 1, 2. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Amin. Luar biasa. Ya. Dan betapa hebat kuasanya bagi saya, bagi Anda yang percaya. Ya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi kita punya kepercayaan ini bukan pada akal budi kita, kepintaran, kelihayan kita, kebisaan kita, saudara. Ataupun orang-orang mendukung kita hebat semuanya. Saudara, engkau masih bisa bangkrut, engkau masih bisa jatuh, engkau masih bisa ditelan oleh lawan dan sainganmu. Tetapi kalau engkau mengharapkan dan engkau bersandar kepada kekuatan kuasanya,
Itu berarti Tuhan dilibatkan. Katakan, Tuhan saya libatkan dalam bisnis saya, mata pencaharian saya. Saudara, maka saudara akan berhasil. Itu sebab apa yang dijanjikan oleh Tuhan ini dahsyat. Ya, 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Untuk apa? Oh, untuk bisa melihat visi ilahi. Iya, pasti. Oh, iya, untuk bisa mentaati firman. Iya, pasti. Oh, untuk bisa mengerti sabda Tuhan dan rahasia firman. Itu pasti. Tetapi juga mata rohani kita dicelekkan, diterangkan untuk supaya kita bisa mengerti. Pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Titik 2, teruskan. Ulangi, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Amin. Menurut saudara orang-orang kudus ini, orang Magelang termasuk apa tidak? Termasuk ya. Jadi saudara dan saya juga harus termasuk dalamnya. Para kekasih, inilah janji Tuhan. Kapan saudara bisa kaya? Kalau saudara tidak sesuai dengan firman. Oke, itu sebab ketakutan saudara kepada Tuhan itu adalah nomor 1. Supaya saudara tahu isi hati Tuhan. Dan saya yakinkan saudara, ini dahsyat. Engkau tidak perlu ikut apapun di luar sana. Membayar mahal sekali. Saudara, ini caranya. Bagaimana engkau bisa menjadi kaya. Bagaimana engkau bisa berhasil mengalahkan saingan-saingan dagangmu. Mereka kecil sekali. Di hadapan Tuhan dan di hadapanmu kecil sekali. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Seorang yang mengerti firman, dia adalah seorang mendapat karunia untuk diperkaya. Angkat 2 tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus yang telah mengurapi kami semuanya. Tua, muda, laki dan wanita di dalam Gereja Panembah dan di rumah kami. Dan kapan saja khotbah ini bisa didengar, Tuhan memberkati dan mengurapi kami semuanya. Para kekasih, pulanglah dan menerima anugerah yang turun dari takhta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah yang Maha Esa dan Maha Tunggal adanya, memberkati saudara dan rumah tangga saudara. Dengan berkat-berkat jasmani dan rohani. Segala korban kolektor saudara diberkati. Teristimewa. Segala pengembalian persepuluhan saudara. Sesuai dengan Maliaki 3, 8 dan 10. Ibrani 7 ayat 1 sampai 10. Kembalikan pada saudara luar biasa. Sampai tidak cukup tempat untuk meletakkan berkat Allah terjadi dalam hidupmu. Diberkatilah engkau yang sudah datang hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Beri kemuliaan bagi Dia.